Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan salam, di sini saya melanjutkan untuk mengabsensi siapa saja peserta didik yang hadir pada saat proses pembelajaran tersebut. Saya tidak melakukan absensi yang seperti biasanya. Di sini saya mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, siapa sih teman-teman kita hari ini yang belum masuk? Dengan cara itu saya dapat melakukan interaksi dengan peserta didik yang ada di kelas. Setelah itu saya meminta kepada salah satu perwakilan kelas untuk memimpin berdoa agar tahapan proses pembelajaran selanjutnya dapat berlangsung. Karena masih ada peserta didik yang belum semangat, maka pada tahap selanjutnya saya melakukan ice breaking. Pada tahap ini saya sedikit melakukan interaksi dengan peserta didik untuk menarik minat belajar mereka di kelas. Apa itu pengurangan? Iya, yang cowok. Ayo cowok. Di sini saya melakukan interaksi pengenalan materi di awal. Biasanya ini disebut sebagai apersepsi kepada peserta didik untuk mengetahui pelajaran apa sih yang mau kita lakukan pada hari ini. Kurang-kurang. Nah, kalau yang kemarin itu kurang-kurangannya masih di bawah angka 10. Loh, yang kemarin tuh kayak 8 kurang 2, 8 kurang 3, angkanya masih di bawah angka 10. Loh, sekarang kita belajar di pengurangan dari angka 11 sampai angka 20. Terlalu pagi ya bangunnya. Selanjutnya pada tahap ini saya menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang ada di kelas. Pada saat ini saya sedang mengajar pelajaran matematika untuk kelas 1 mengenai pengurangan. Hal ini dilakukan agar peserta didik paham apa yang menjadi target pembelajaran mereka pada hari itu. Saya melakukan ice breaking lagi karena masih ada peserta didik yang belum semangat di pagi hari. Karena kita mengajar di kelas rendah, terutama ini kelas 1, kita perlu usaha yang lebih untuk membiasakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena di kelas ini pun tidak semua peserta didiknya sudah mengenyam pendidikan taman kanak-kanak. Sebelum mulai proses pembelajaran, saya sudah terlebih dahulu membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai dengan taraf kemampuan mereka. Ini sudah sesuai dengan konsep TARO, teaching at the right level, di mana peserta didik ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok yang sudah mahir, terus menengah, dan kelompok yang rendah.
melakukan penjelasan singkat mengenai pengurangan yang melibatkan peserta didik secara keseluruhan, karena nanti setiap peserta didik akan berpartisipasi dalam proses pemahaman yang mereka dapatkan mengenai sistem pengurangannya ini, yang nantinya akan dilakukan dalam 3 konsep pengurangan. Saya tetap memberikan stimulus pada peserta didik untuk tetap berperan aktif di kelas, karena proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka, pembelajaran itu harus berdiferensiasi dan berpusat kepada peserta didik. Jadi mereka tetap harus berperan aktif di dalam kelas. Pada tahap ini saya tetap menjelaskan mengenai pengurangan dengan terperinci agar peserta didik pemahamannya lebih terstruktur dan terarah. Sebagaimana kita ketahui, pengurangan merupakan salah satu pembelajaran dasar, konsep dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik yang nantinya akan menunjang proses pembelajaran matematika di kelas atas. Sehingga penanaman konsepnya harus terstruktur dan terarah. Bisa dilihat lingkungan keadaan kelas yang awalnya peserta didik masih banyak yang tidak kondusif di kelas, karena kita menggunakan media pembelajaran yang menurut mereka menarik dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran, sehingga mereka mulai antusias dalam merespon pembelajaran yang ada. Berdua ya, kalau sama Sofian, sama Anda, sama ya berdua namanya juga kerja kelompok.
Di sini saya menjelaskan lebih terperinci apa saja yang akan mereka lakukan dalam kelompok-kelompok tersebut. Kenapa saya menggunakan kelompok yang terdiri dari 2 orang? Ini untuk membiasakan peserta didik bagaimana cara melakukan sharing pendapat dalam kelompok kecil terlebih dahulu, baru nantinya dilanjutkan dalam kelompok yang lebih besar. Maksud lain juga untuk membuat semua anggota dalam kelompok tersebut berperan aktif, bukan hanya 1 orang saja. Untuk kelompok yang mahir, saya mendampingi jika mereka mengajukan pertanyaan. Saya lebih banyak mendampingi pada kelompok sedang dan kelompok rendah, karena sebagaimana kita ketahui, kelompok mahir sudah tentu saja dapat menyelesaikan soal dengan sangat paham, sehingga kita hanya perlu melakukan pengarahan pada kelompok sedang dan kelompok rendah. Karena banyak dari anak kelas 1 yang enggan untuk diminta persentase, jadinya di sini saya menyesuaikan jawaban dengan kelompok tersebut. Dalam pengerjaan tugas kelompok, saya sudah membedakan tingkat kesulitan pada kelompok mahir, sedang, dan rendah. Setelah selesai melakukan penyocokan hasil diskusi, saya membagikan lembar evaluasi agar saya mengetahui bagaimana sih peningkatan pemahaman peserta didik dalam kelas selama proses pembelajaran yang berlangsung. Yang terakhir, saya melakukan refleksi pembelajaran.